Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami masyarakat awam kembali lagi dan yang tak henti-hentinya mencoba untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Dengan melihat dan mencermati kondisi politik yang berkembang selama ini, menggambarkan bahwa elit-elit dan tokoh-tokoh politik mengartikan kenegarawanan yang berbanding terbalik, tidak secara utuh sebagai negarawan sejati, terlihat hanya memperjuangkan pada kesepakatan-kesepakatan dengan negosiasi-negosiasi, atau mungkin yang lebih dikenal politik transaksional, demi kepentingan yang ada. Figur-figur atau tokoh-tokoh yang kami harapkan sebagai negarawan tidak menunjukkan etika politik yang bermartabat, yang hanya mempolitisasi keadaan, yang seharusnya mereka bersikap cerdas dan bermartabat. Jangan hanya terus bermanuver atau konspirasi di belakang layar untuk mengamankan kekuasaannya semata. Kehilangan kepercayaan pada masyarakat tentu secara alami dapat kehilangan kepercayaan terhadap politisi-politisi tersebut yang terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis. Karena hal tersebut menunjukkan ketidakjujuran dan keengganan untuk bertindak demi kepentingan publik. Kritik dan keprihatinan kepada politisi-politisi yang terlibat dalam manuver-manuver secara tidak etis tentunya dapat menuai kritik yang tajam dari masyarakat dan secara luas dari media, serta keprihatinan bahwa perilaku tersebut akan merusak integritas dan sistem politik kita. Keraguan terhadap politisi-politisi dan legitimasi terhadap mereka, tindakan-tindakan yang tidak etis itu menyebabkan banyak keraguan terhadap legitimasi politisi-politisi tersebut dan institusi politik, setiap institusi yang berbau politik secara keseluruhan akan terancam dengan kondisi-kondisi tersebut pada stabilitas politik dan demokrasi kita yang ada. Tentu pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang politisi-politisi tersebut terlibat dalam manuver yang tidak etis, baik melalui hal-hal yang kehidupan sehari-hari terhadap legitimasi maupun melalui tekanan politik untuk segera sadar diri, apalagi secara beretika agar lebih relevan. Kebiasaan pada manuver yang tidak etis dapat memperdalam polarisasi politik dengan memperkuat persepsi bahwa politikus hanya
peduli pada kepentingan mereka sendiri atau kepentingan kelompok mereka. Dengan anggapan para elit-elit dapat mempengaruhi proses demokrasi pada masyarakat secara keseluruhan. Karena mereka seringkali bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Semoga si masyarakat masih tetap mendukung agar sebagian politisi-politisi yang memandang tindakan yang bermartabat dan dapat bertindak sebagai bagian dari politik yang realistis atau pragmatis. Hakikat membangun kepercayaan. Apakah harus mempertaruhkan kredibilitas untuk sekadar kepentingan pada konsistensi untuk koalisi yang mulai mendekati godaan kekuasaan yang sebelumnya bahkan berseberangan dengan koalisi-koalisi mereka? Apakah ini maksum politik? Ya, mereka memperlihatkan politik yang merangkul dengan kepentingan yang ada tanpa melihat dan lupa pada koalisi-koalisi yang mereka telah sepakati sebelumnya. Dan kelihatannya tanpa beban, lalu meninggalkan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka perjuangkan bersama pada waktu awal pembentukan koalisi. Berarti ini kesannya mengkhianati diri sendiri. Apakah ini bentuk dari gambaran kenegarawanan atau hanya merupakan bentuk manuver-manuver yang dianggap wajar dan dianggap biasa-biasa saja? Tentunya sambil melirik kepentingan yang tanpa etik. Memang sih dibutuhkan politik merangkul demi kemajuan bersama sebagai bangsa. Tapi kita juga harus memikirkan dan mengedepankan etika berpolitik yang baik dan bermartabat. Masyarakat hanya disuguhi slogan-slogan demi persatuan atau NKRI adalah harga mati. Padahal persoalan ini kan sudah selesai. Ya, tapi dalam hal mengurus dan mempertahankan persatuan dan NKRI ini yang jadi soal. Kita harus hidup saling mengingatkan agar persatuan atau NKRI yang kita perjuangkan terus tumbuh secara bermartabat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat secara luas. Tidak malah mengartikan NKRI atau persatuan secara sempit karena hanya mementingkan golongan, apalagi masih terus memperlihatkan nepotisme yang kental atau bahkan KKN secara vulgar, terpampang luas dan sekaligus tanpa sadar memberikan kesempatan dan peluang yang besar pada oligarki untuk menstimulan dan mendriver para elit-elit dan politisi yang haus akan kekuasaan. Mungkin tanpa sadar atau dengan sadar, dengan kepentingan yang bahkan mereka lupa, mereka mengorbankan pada keberpihakan yang juga tidak jelas. Dan kemudian terus melanggengkan budaya lupa atau pura-pura lupa.
Hanya masyarakat terus dipaksa untuk selalu sadar dan harus mengertikan mereka pada kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan dari elit-elit atau politisi-politisi yang terus berbuat juga tanpa keberpihakan yang nyata, yang hanya melontarkan slogan-slogan kosong yang bahkan sudah memuakkan dan membuat masyarakat akhirnya semakin skeptis pada keadaan yang ada. Apakah ini tidak menjadi beban psikologis bagi para elit-elit tersebut? Atau mereka sudah kebal untuk melepas tanggung jawab dan bersikap masa bodoh? Bahkan tidak sedikit para elit-elit dengan sikap arogan kemudian cengar-cengir di depan media dengan berbagai argumen yang nggak jelas. Lalu kemudian mereka merasa bangga. Inilah kenyataan yang ada. Mau dibawa kemana bangsa ini? Dan mau dibawa kemana negara ini? Ya itulah. Kami hanya masyarakat awam. Tidak meminta dan menuntut banyak. Tapi tolonglah para elit-elit dan politisi-politisi bersikap cerdas dan menahan diri. Sebab jika kondisi ini tidak menampakkan perubahan, ya akhirnya lambat laun kami dipaksa untuk mencari jalan alternatif sendiri-sendiri. Tentunya tanpa keterwakilan. Yang entah benar atau entah salah dalam menyikapi tindak tanduk elit-elit yang tidak menunjukkan martabat berpolitik dengan kepantasan berpolitik yang elegan dengan norma-norma kewajaran. Akhirnya masyarakat secara mandiri dan berusaha semakin cerdas karena dibekali dengan berseliwerannya berbagai jenis media dan informasi yang bertebaran di mana-mana sampai di lapak-lapak warung-warung kopi untuk berkonklusi dengan melihat kondisi yang ada terhadap suguhan-suguhan para elit-elit, baik itu secara individu, kelompok, maupun secara kepartaian, sebagai wadah para elit-elit, bukan sebagai wadah gerombolan-gerombolan, yang semuanya bertindak hanya demi kepentingan-kepentingan dengan sengaja memudahkan, mengkondisikan secara pengkondisian usaha-usaha transaksional dengan alasan demi persatuan dan demi stabilitas. Itu katanya. Jadi kita semakin miris. Apa ini yang dinamakan rekonsiliasi bermartabat? Atau hanya untuk melanggengkan kekuasaan atau demi kepentingan yang mungkin saling sandra-menyandra di antara para elit-elit atau para politisi-politisi. Kami semakin sadar, maka ini semua berangkat dari rasa keprihatinan yang dalam pada kondisi sekarang ini terhadap 270 juta jiwa penduduk yang menanti tindakan nyata terhadap kondisi yang ada. Karena stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang semakin tak menentu dan semakin sulit.
bahkan dengan kurs dolar yang terus semakin meroket yang tak terbendung. Kemudian terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah, yang pada akhirnya menyulitkan kehidupan masyarakat luas, terutama tentu masyarakat golongan bawah. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Jika para elit-elit dan tokoh-tokoh hanya terus berkompromi pada hal-hal yang tidak jelas, sambil tukar tambah dan tawar-menawar kekuasaan dan kepentingan yang semu. Habis sudah negara, habis sudah energi bangsa ini. Hanya memikirkan hal-hal yang absurd atau terus terdegradasi semakin dalam dan tidak segera mencari solusi secara konkret dan masif agar kita atau bangsa ini keluar dari kemelut yang ada. Maka memang harus diambil langkah-langkah yang progresif. Tentunya secara sadar. Semoga semua ini dapat terselesaikan dan dapat solusi yang cemerlang. Untuk itu kami mengharapkan munculnya seorang atau negarawan-negarawan yang bisa mempertahankan dan bisa memperlihatkan integritasnya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang luhur. Semoga matahari masih tetap bersinar terus di bumi yang tercinta ini. Semoga ini yang menjadi harapan kami. Ya, demikianlah harapan kami ini. Dan semoga semua kita selalu berprasangka baik dan jernih. Dan akhirnya kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.